Oke, kita mulai untuk pembahasan soal SASMO 2025 kelas 5 di sini. Di sini ada section A, ada bagian pertama, yaitu pertanyaan 1 sampai 15 mendapatkan masing-masing 2 poin. Kemudian, no points are deducted for unanswered questions. Tidak ada poin yang dikurangi untuk pertanyaan yang tidak dijawab, dan 1 poin deducted untuk jawaban yang salah. 1 poin dikurangi untuk jawaban yang salah. Oke, ini untuk soal yang pertama. Hitunglah penjumlahan berikut. Ini gampang ini ya. Ya, tinggal 2004 di- ya tinggal dijumlahkan secara manual aja ya. Coba ya, kita hitung ya. atau dikurangin bisa juga ya kan dikurangin sama angka yang ada belakangnya sama. Oh ya bisa. Hmm. Oh ya bisa. Kemudian dikurang dengan ini, nanti yang ini dikurang ini, itu ya, biar gampang ya. Oke, coba ya. Berarti 2, 4, 5, 6. Yang ini kita kurangkan dulu dengan 936. 936. Maka hasilnya 6 dikurang 6, ini 0. Yang ini 2. 4 kurang 9, 24 kurang 9 itu 15. Oke, berarti yang pertama sudah kita temukan. Yang kedua, 3987 dikurang 156. 3987 dikurang 156. 157 ya, 157. Ini 0183. Kemudian yang terakhir 4132 dikurang 482. 4132 dikurang 482 yaitu 0, ini 5. Di sini 40 dikurang 4, 36. Nah, ini ketiga jawaban ini tinggal dijumlahkan. Berarti 1520, 3810. Ini kita jumlahkan dulu. Ini 0, 3, ini 3, 1, 5. Lalu ini kita jumlahkan dengan 3650. Gitu ya. Sorry, ini ada yang salah nih. Ini 3 di sini. Oke, berarti ini 3, di sini itu 5. Nah, lalu kita jumlahkan dengan ini 3650. Hasilnya 0, 0, simpen 1, 0, simpen 1, 9. Berarti hasilnya adalah 9.000. Jawabannya itu adalah yang B. Ini cukup gampang ini ya untuk soal yang nomor 1. Oke, kita next. Nah, kemudian di sini kita masuk ke soal yang kedua. Ada 120 marbles, yaitu kelereng, dalam suatu kota. Dan 40% diantaranya berwarna merah. Kemudian Sarah ingin membeli lebih kelereng berwarna merah sedemikian hingga 70% kelereng yang di dalam kotak itu berwarna merah. Pertanyaannya adalah how many reds? Berapa banyak kelereng merah yang seharusnya dia beli? Nah, kalau soal ini mengenai soal pemahaman konsep ya dari soal cerita harus kita ubah dulu menjadi suatu persamaan atau bentuk matematika. Berarti di sini yang diketahui itu yang pertama adalah ternyata ada 120 kelereng di dalam kotak. Ya, berarti kita cari tahu dulu, kita tuliskan dulu aja ada 120 kelereng totalnya. Nah, kemudian ternyata 40% dari kelereng itu, dari 120 kelereng itu, ternyata berwarna merah. Berarti 40% dari 120 itu berwarna merah. Artinya 40% dikali dengan 120. Nah,
itu berwarna merah. Berapakah 40% dikali 120, Arya? Empat. Bentar. Berapa? 48. 48. Berarti total itu ada 48 kelereng yang berwarna merah. Ya, kelereng yang berwarna merah. Lalu di sini ternyata Sarah itu ingin membeli lebih banyak kelereng merah, ya. Ada kata-kata more, lebih banyak kelereng merah sedemikian hingga 70% dalam kota itu adalah kelereng merah, ya. Sedemikian hingga 70% dalam kota itu adalah kelereng merah. Berarti 70% dari 120 kelereng itu harus berwarna merah. Ya, ya enggak? Jadi di sini tuh kata-katanya adalah Sarah ingin membeli lebih banyak kelereng berwarna merah sedemikian hingga 70% kelereng di kota itu menjadi merah agar 70% di kota itu warnanya merah. Pertanyaannya berapa banyak kelereng merah yang harus dia beli gitu. Nah, tadi kita sudah mendapatkan bahwa 48 itu kelereng yang berwarna merah. Artinya adalah lawan dari kelereng merah yaitu sebanyak 120 dikurang 48 itu adalah bukan kelereng merah. Oke ya. Jadi jadi setelah 48 kelereng merah, kita mengetahui bahwa 120 dikurang 48 yaitu sama dengan 72. Ini adalah kelereng yang tidak berwarna merah. Nah, seperti ini. Kemudian perhatikan, jika kelereng merah di sini tadi harus 70%, maka kelereng yang bukan merah itu harus 30%. Ya enggak? Kalau kelereng yang berwarna merah harus 70%, di sini kata-katanya, maka kelereng yang bukan berwarna merah itu harus 30%. Ya kan? Jadi kelereng yang bukan merah itu harus 30%. 30% apa? 30% dari total kelereng barunya. Ya, dari total kelereng baru. Dari total kelereng barunya. Nah, kalau kita misalkan kelereng baru di sini itu dengan K, maka 30% dari K itulah sama dengan 72. 72 kelereng yang tidak berwarna merah. Nah, K inilah yang ditanyakan oleh soal, yaitu berapa banyak kelereng yang seharusnya dia beli. Nah, berarti gimana cara menghitung ini? 30%, sorry, K itu adalah lawannya ya, bukan yang dia beli, tetapi yang tidak dia beli. Karena nanti jawaban dari K ini, itu nanti harus 240-nya itu total kelereng barunya, itu harus kita kurangi dengan total kelereng yang awal tadi, yaitu 120. Jadi penjelasan paling gampang itu seperti ini, kalau saya jelaskan ulang, ada 120 kelereng, kemudian 40%-nya itu berwarna merah. Seperti ini. Kemudian Sarah itu ingin agar nantinya itu ada 70% yang berwarna merah. Nah, totalnya di sini berapa ini? Totalnya. Maka nanti kelereng yang harus dia beli total di sini ini itu harus kita kurangi dengan 120. Gitu. Harus kita kurangi dengan 120. Jadi hasil yang di sini itu adalah K. K yang ini tadi yang kita hitung.
Nah, K ini kalau kita hitung itu sama aja dengan K sama dengan 72 kita bagi dengan 30%. Seperti ini. Nah, ini hasilnya berapa ini Arya? 72 dibagi dengan 30%. Bisa nggak kamu ngitung? Berarti 72 dibagi dengan 30%. 72 dibagi 0,3. Ya, dibagi dengan 0,3. 72 dibagi 0,3. Hasilnya berapa itu? Itu ratusan hasilnya. Ya, nah, Jadi paling gampang gunakan konsepnya warna biru ini, yang awalnya ada 120 kelereng, ternyata 40%-nya warna merah. Kemudian Sarah tuh ingin agar ternyata ada 70% yang warna merah. Nah, berapakah yang seharusnya dia beli? Berarti selisih dari kelereng yang di sini dengan 120. Jadi 120 ini itu adalah kelereng awal, yang di sini adalah kelereng akhir. Yang diminta itu adalah selisihnya kelereng akhir dengan selisih kelereng yang di awal. Kurang lebih seperti itu. 0,3 dikali. Ini kali aja kali. Apa hasilnya? 240. Iya, 240. Benar ya? 240. Nah, jadi hasil yang di sini itu adalah 240. Nih ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa banyak kelereng merah yang seharusnya dia beli? Berarti 240 ini kelereng akhirnya itu kita kurangkan dengan kelereng awalnya, yaitu 120. Nah, hasilnya adalah sama dengan 120 ke kelereng. Gitu jawabannya. Jadi di sini Oke. jawabannya benar itu adalah none of the above, yaitu yang E. Ya, gak ada jawaban yang benar berarti. Kurang lebih seperti itu ya untuk soal nomor 2. Coba kita lanjut untuk soal nomor 3. Oke, di sini ada gambar jam. Ini pola nggak salah. Iya, ini Kayaknya. pola. Kata kuncinya itu ini ya, pattern, yaitu pola. Jadi jam berikut itu mengikuti suatu pola yang spesifik, pola tertentu. Pertanyaannya adalah Iya. jam mana yang seharusnya pada barisan berikutnya? Nah, kira-kira jamnya yang mana? Kalau kita cek di sini jam 3 kurang 10. Kemudian di sini jam, Kurang 5 nggak sih? Kurang 5. oh iya, sorry, jam 3 kurang 5 sorry. Di sini jam 3 kurang 5 atau kita tulis 14.55. Kalau yang di sini kita tulis 15.20. Di sini 16.10. Di sini berapa ini? 17.25. Bener ya? Nah, gimana cara menentukan polanya? Berarti cara menentukan polanya, kita cek berapa jarak dari sini ke sini, waktunya, dari sini ke sini, dan dari sini ke sini. Coba kita cek. Dari 14.55 ke 15.20, ini berapa menit kira-kira ini? Bentar, bentar. Oh, ini dua kalau puluh lima sore berapa? 25. 25. Betul ya, 25 plus 25. Kalau dari sini ke sini, dari 15.20 ke 16.10. Berapa menit itu 50 selisihnya? menit. 50. Terus 50. yang terakhir. Yang terakhir ini berapa itu? Bentar. Sejam 15. Ya. Iya, betul. Sejam 15. Berapa menit? Sejam 15? Sejam 15. 75. 75. 75. Nah, udah kelihatan polanya ya. Ditambah Udah dua puluh dapet. lima, tambah 50, tambah 75. Maka berikutnya pasti ditambah berapa? 100. 100. Berarti 100 itu 17 ditambah 25, sorry 17
25 ditambah dengan 100 menit, yaitu 1 jam 7 jam empat empat puluh puluh menit. Ya menit. enggak? Ya, Berapa ini? Gimana ngitungnya ini? 5 masa lima 6 lima menit 8 1. Nggak mungkin 6 ya. Berarti 9. 5 0 9 Eh, 1. jam Gini ya. 8. Jam 8. Kok jam 8? Oh, jam 8 sih. Jam 9. Jam 9 sih. Jam 7. Jam 7 ya. Berarti jawabannya jam 7 lewat 5. Coba kita cek di pilihan jawabannya. Yang A ini salah. Oh, yang B jawabannya ya. Jam 7 lewat 5. Itu ya untuk yang nomor 3. Cukup gampang nomor 3 ini. Nah, kemudian di sini kita punya question number 4. Di sini mengenai digit. Nih, one of the digits of the number 555 was changed. Jadi salah satu digit dari angka 555 itu diubah. Salah satunya doang. Entah 5 yang di depan, 5 yang di tengah, atau 5 yang di belakang. Kemudian, the new three-digit number is a multiple of 75. Berarti angka 3 digit pertama adalah suatu perkalian atau kelipatan ya. Kelipatan dari 75 atau perkalian dari 75. What is the new three-digit number? Berapa angka 3 digit yang baru? Ingat, berarti hanya ada satu digit yang diubah dari 555. Otomatis kalau hanya ada satu digit yang diubah, jawaban yang A ini pasti salah. Karena 600 berarti ketiga-tiganya diubah. Ya enggak? Kemudian kalau yang B, 575. 575 berarti dia mengubah 5 yang di tengah. 5 yang di tengah itu diubah menjadi 7 di sini. Ya, 5 yang di tengah diubah menjadi 7. Nah, kemudian kita cek apakah 575 ini merupakan kelipatan dari 75. Jawabannya iya atau tidak. Gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya adalah 575 itu bisa nggak dibagi 75. Kak, sebentar ya, Berarti, aku mau kenapa? Kenapa? sebentar, aku mau coba ngecas mouse aku sebentar. Oh ya, oke. Udah. Oke dah, Kak. Oke, lanjut ya. Jadi yang A itu jelas salah jawabannya. Sekarang kita pindah yang B. Yang B ini terpenuhi untuk syarat yang pertama, yaitu hanya ada satu digit dari 555 yang diubah. Yaitu di sini adalah digit yang tengah, diganti dengan 7. Kemudian syarat yang kedua adalah apakah 575 ini merupakan perkalian dari 75? Artinya, apakah 575 itu bisa dibagi 75? Bisa nggak dibagi 75 ini? Coba kamu hitung. Apakah 575 itu habis dibagi 75? Kalau iya, berarti itu jawabannya. Kalau tidak, berarti bukan. Cari yang lain. Berarti sebentar. Sebentar. Ini aku lagi mau coba pakai ini.
Enggak, kayak enggak. Enggak ya? Oke, jawabannya emang enggak. Jadi ini bukan jawaban yang benar. Sekarang kita pindah ke jawaban yang C. Jawaban C di sini 550. Berarti satu digit yang bagian belakang 555 ini diubah menjadi nol di sini. Nah, berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi, yaitu hanya satu digit dari 555 yang diubah, Eh, yaitu angka belakang 0 di sini diganti, sorry, 5 tadi itu diganti dengan nol. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 550 itu habis dibagi 75? Kira-kira bisa nggak 550 itu dibagi 75? Menurut kamu bisa nggak, Arya? Enggak, Kak, mau ambil coretan dulu sebentar ya, coretan. Oke, siap. Eh, oke, dah, Kak, dah. Nah, yang tadi itu 550 ini apakah bisa dibagi dengan 75? Coba kamu hitung. Punya. 550 dibagi 75. Apakah Sam, bisa? Bisa nggak? enggak bisa. Nggak bisa. Berarti bukan jawabannya. Sekarang kita pindah ke opsi D. Opsi D itu 525. Artinya, angka 5 yang tadi di tengah itu diganti dengan 2 yang tengah. Jadi terpenuhi ya, hanya satu digit yang diganti dari 555 menjadi 525. Nah sekarang balik ke yang tadi. Apakah 525 itu bisa dibagi dengan 75? Kalau bisa itu jawabannya, kalau nggak bisa berarti jawaban yang benar adalah yang E. Coba kamu hitung. 525 itu apakah bisa dibagi dengan 75? Terus, 8 kali 5. Bentar, 8 kali 5. Bentar, enam Sepertinya bisa ratus sih. terus 100. Bisa, Sepertinya bisa, bisa. bisa. Berapa Bisa hasilnya? tadi, eh berapa? Hasilnya berapa? 525 itu dibagi dengan 75. 7. Tadi aku 8, tadi 8. Aku dari Ya, 8, tapi ini 7. hasilnya itu 7. Nah, karena dia bisa dibagi 7, artinya 525 ini merupakan kelipatan dari Kelipatan. 75. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D. Itu ya. Mm-mm. Jadi jawaban yang benar itu yang D. 525. Oke, di Ini sini lagi. kita diminta mencari pola. Yang pertama 3. Ini kalau soal kayak gini ini cukup menarik ya, karena kita harus mengerti banyaknya kubus di tiap gambarnya totalnya. Kalau kubus yang pertama di gambar yang pertama itu jelas dia cuma ada 3. Kalau yang Satu, di dua, gambar tiga, kedua itu ada berapa itu kira-kira? empat, 3. Yang kedua 9, ya salah. Itu 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 29. 6, 9, 12, 15. Kedua 15. 2, 15. Ya, itu.
6 kali 2 itu 6. 6 kali 2 ya 12. Terus kan tambah 3 15. Di sini 3, sorry, di sini 3 bener ya. Kayak kelipatan tiganya itu melompat melompat kelipatan 3 kayak Kemudian di sini 12, ada 9, 9, 15. Terus 15. 15. Yang di sini ada berapa? Dan 9, 9, 9, 9, 9, 9, 15, 15, 21. Ya, benar 21. Nah, yang kelima, Itu sebentar, kelima, sebentar. Kok ditambah 21 tambah 6, 6, ditambah 6 kayaknya 21, 21 tambah ya 6. polanya itu ditambah 6 semua di sini. Iya, Yaitu ditambah 6 semua. 27 ya. Ya, ya jadi pola 6 jadi langsung aja udah. Mm-mm. Berarti jelas yang digambar ke 6 di sini 7, di sini 8. Yang diminta itu adalah di gambar yang ke 8. Berarti 27 tambah 6, di sini 33. 33 tambah 6, 39. 9. 39 tambah 6, 45. Jadi jawabannya adalah empat puluh Satu yang lima. lima. Yang B ya. Jawabannya adalah Nggak yang salah B. waktu itu aku pernah lihat soalnya itu ada yang bingung yang jaring-jaring balok kayaknya waktu itu. Jaring-jaring balok. Oke. Wah, belum ada nih. Oh, Nanti kita bahas ya kalau ini ya. di antaran itu, Kalau di iya, antaran. ntar aja kalau ada. Oke, di sini Oh, pertanyaan nomor 6. nah, Ini kayaknya aku cukup masih ingat tahu cara nah, kayaknya. ini masih cukup gampang ini nomor 6 ini. Ya. Jika 5 angka digit 967A4 itu bisa dibagi oleh 9, berapa nilai dari digit A? Apakah 1, 2, 3, 4 atau none of the above? Caranya paling mudah tuh gimana, Arya? Menurut kamu? Cara untuk 9, mengerjakan soal ini. 9 tambah Cara 6 paling tambah. cara paling gampang itu kamu masukin aja masing-masing opsinya ini menggantikan A di sini. Kemudian coba kamu bagi dengan 9. Kalau habis dibagi dengan 9 itu jawabannya. Eh, Contoh, kita tapi urut dari jawaban yang A. Di sini kan angkanya kan 9, 6, apa tuh? 7, A, 4. A di sini kita ganti dengan yang A yaitu 1. Berarti 9, 6, 7, 1, 4. Apakah ini itu bisa dibagi dengan 9? Kalau bisa, Bisa. itu jawabannya. Kalau nggak bisa, berarti bukan itu. Nah, kira-kira Eh, bisa nggak? bisa. Bisa. Ini bisa. Masa? Masa bisa? Hasilnya berapa? Sebenarnya ya pernah waktu itu dibahas tapi aku lupa. Ya, Iya. masa itu aku udah kayak pakai cara waktu itu pakai cara ini 9 ditambah 6 ditambah 7 ditambah A ditambah 4 Terus? Diapain? terus ditambah semuanya kan jadi berapa ya? Dari 27 Terus? 26 pasal 26 26 sebentar 9 20, 26. 26. ya, kan tinggal ditambah satu biar dari kelipatan 9 jadi itu Oh udah iya. Oh iya bisa. bisa karena cepat kok. Iya benar-benar. Oke. Ini juga kalau pakai cara kayak ini juga bisa. 96714 dibagi dengan 9. Itu pasti ada hasilnya nanti. Ini 1, ini 67, ini 7 ya. 63, di sini 41, di sini itu 4, 36, 54, di sini adalah 6. Jadi habis dibagi. Oke, cara kamu juga sangat tepat. Jawabannya yang A. Iya, iya.
bagus lah kalau ada cara cepatnya seperti itu ya. Jadi tidak Iya. memakan waktu yang cukup banyak. Nah, soal nomor 7 nih cukup tricky, agak Oh, tricky. Gimana kamu ngejain soal nomor 7? oh, waktu itu pernah ini. Pertama 2026 itu 2026 itu pangkat itu kan pangkat kan Ya, 2000 pangkat. nggak salah ini gini 2000 26 di pangkat satu dulu. Iya, Nah, aku benar. coba pakai pensil nih 26 Iya, kayak gitu. Jadi nanti kita cari polanya. Jadi kita pangkat urut, satu yang dua ya. enam pangkat 2 Mm-mm. 6 7 6 terus 26 pangkat 3 ya 76 lagi belakangnya jadi sampai situ udah full 76. Ya, full 76. Oke, siap. Caranya betul seperti itu ya. Jadi caranya sudah sangat tepat. Hanya di 26 pangkat satu yang hasilnya itu 26. 26 pangkat satu itu 26. Kalau 26 pangkat 2 itu 6, 76. 26 pangkat 3 itu kurang lebih berapa ya? Ya, Belakangnya pokoknya 76 angka nggak salah terakhirnya belakangnya itu 76 76. Ya, jadi pangkat sampai 4 itu itu semua pun juga 76. 76. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Yang C, 76. Wah, di sini ada soal pola lagi ya. Pola. Mana ya waktu itu? Nah, nih sebuah pola dibuat menggunakan segitiga. Pada gambar satu itu jelas ada 4 segitiga. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini ketiga, ini yang keempat. Ada 4. Pada gambar kedua ada 16. Nah, kalau nomor 2 ini harus hati-hati kita melihatnya ya. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas. Oke, ternyata segitiganya itu segitiga yang kecil ya. Saya kira segitiga yang besar itu juga dihitung. Ya, Contohnya adalah karena segitiga yang ini nih. Saya kira segini ini juga dihitung nih sebagai satu segitiga. Ternyata karena tidak. aku ya, karena Kenapa? aku Kenapa? sih nggak apa-apa. Ternyata tidak ya. Jadi yang dihitung tuh hanya yang kecil doang. Segitiga yang kecil doang. Itu Jadi di total 16. Nah, if this pattern continues, berarti berapa banyak segitiga yang akan ada di gambar yang ke-10? Ini kita cek lagi aja. Gambar ketiga nih berapa di sini? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 yang di atas, 18 di bawah. Berarti 36. Gitu. Ya enggak? 36 Nah, polanya gimana ini berarti? ya, 4 36 4 ke 16 itu kan 12 36 16 Gimana tuh ya polanya kira-kira? ya 4 ke enam 20 belas ini itu 20 ke dua 3 belas 20 dua belas terus 12 20. 20 Iya, terus setelah itu gimana? ya belum kelihatan aku ini bolanya masih bingung. Hmm. Tapi benar ya, gambar yang pertama itu kalau berdasarkan informasi di pertanyaan itu adalah 4, segitiganya gambar duanya itu 16. Kalau gambar yang di sini tuh benar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini ke sini itu bertambah sebanyak 12. Ini ke sini bertambah sebanyak 20. Polanya itu Dan sebenarnya bukan dari plusnya sih kalau menurut saya. Polanya itu perkalian nggak sih? dari angka-angka 4, 16, 36 polanya. Jadi polanya itu bukan dari selisih ininya, tapi polanya itu kalau menurut saya dari 4. 4 itu kan merupakan bilangan kuadrat, ya enggak? Yaitu 2
dipangkatin 2. Di Oh, sini dua polanya pangkat dua itu dua pangkat tiga. enggak, di sini kan 4, di sini 16, di sini 36. Kita tulis di sini ya, 4, kemudian 16, kemudian 36. 4 ini itu kan kalau kita bikin bentuk kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Iya enggak? Dua kuadrat. Itu tiga kuadrat. Bukan 3 kuadrat. 3 kuadrat kan 9. Kok tiga kuadrat sih? Berarti 16 Aku ini tiga, dua harusnya kuadrat. Dua, 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 tiga, dua pangkat tiga. 4, 4 kuadrat. 4 pangkat 2. Oh ya, salah. Iya kan? Kalau yang Tiga gambar enam. 10 kalau yang 36 itu berarti berapa? Kan 6 kuadrat. Iya enggak? Ya. Kak, aku lupa cara pakai akar. Aku udah lumayan lambang belum pakai akar. Ini bukan akar Arya, ini bentuk Ya, kuadrat. ya, ya nanti saya ada di 25 apa ya? Kesal itu eh, teori piro apa ya? Piro Pitagoras. bukan pirograf apa Bukan, yang bukan, bukan segitiga siku-siku itu Pitagoras namanya, Pitagoras. kita Pitagoras. Iya. Kalau ini itu bukan mengarah ke sana. Ini tuh Ya. lebih ke cara bentuk kuadrat. Oh, Ada 1 kuadrat sama dengan 1. 2 kuadrat sama oh, dengan 4. Tiga udah ngerti udah kuadrat ngerti. sama dengan 9 dan seterusnya. Oke, ngerti ngerti ngerti. Ya, di sini di sini tuh berurutan. Yang pertama 2 kuadrat, lalu Yang 4 kedua kuadrat, lalu 6 kuadrat. Ini kelipatan gambarnya, dua. ini gambarnya, iya kelipatan 2, benar. Ini tadi gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Pertanyaannya adalah berapakah di gambar yang ke-10 nantinya? Gambar yang ke-10. Bisa bisa langsung juga nggak sih? Bisa langsung sampai dua Bisa, puluh kuadrat ya? bisa langsung, yaitu 20 kuadrat. Nah, paham ya sampai sini ya polanya ya, Arya ya. Ya. Kalau gambar ke-1 tadi itu kan 4 tuh, berarti 2 kuadrat. Gambar kedua 16 yaitu 4 kuadrat. Gambar ketiga 36, 6 kuadrat. Polanya bertambah 2 nih, sampai dengan gambar ke-10 yaitu 20 kuadrat. Berapa 20 kuadrat? 400. 400. Yes, Hmm. jawabannya 400, yaitu yang B ya. Jawabannya adalah yang B, Terus 400. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada pertanyaan soal ke-9. Rema dan Lili mengumpulkan koin dengan rasio 12 berbanding 11. Kemudian Emma memberikan ketiga koinnya ke Lili. Setelah itu, Lili punya 175 koin, lebih banyak dari Emma. Berapa banyak koin yang mereka punya secara bersama-sama atau secara totalnya? Ini menarik nih, karena ini merupakan soal cerita yang harus kita ubah dulu ke dalam bentuk matematika. Nah, kalau menurut Arya gimana? Langkah pertama kita ngerjainnya pakai cara apa? Langkah pertamanya hmm, ngapain? eh Jadi kita bikin perbandingan dulu di sini, ya. Di sini itu ada koin Emma dan Lili. Emma dibandingkan dengan Lili. Kita tulis aja. Koin Emma dibanding dengan Lili itu sama dengan 12 dibagi dengan 11. Gitu. Berarti asumsinya adalah koin Emma itu aslinya adalah 12 X. X itu apa? X itu pengalinya. Ya, karena dia itu bentuknya dalam perbandingan. Perbandingan itu hanyalah bentuk sederhana dari banyaknya koin mereka sesungguhnya. Jadi, dengan kata lain, koin Emma itu
sebenarnya adalah 12X. X itu adalah perbandingannya. Bukan perbandingan sih. X itu adalah apa ya? Kita menyebutnya itu sebagai asumsi. Asumsi yang menyebutkan koin sesungguhnya emang. Karena di sini kita belum tahu koin sebenarnya berapa, maka kita sebutkan aja dengan X. X itu pembanding sih. Paling gampang itu pembanding. Pembandingnya. Nah, lalu di sini Lily itu punya 11. Berarti kita nyatakan sebagai 11X. Seperti itu. Nah, berarti 11X. Pembanding. Sekali lagi, X itu adalah pembandingnya. Bisa bernilai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian ada kata-kata Emma di sini memberikan 3 koinnya ke Lili. Sorry, a third itu bukan 3 ya, tapi Satu sepertiga per ya. tiga. Iya, satu per 3. Sepertiga. A third, 1/3. Sorry, karena third bukan three. 1/3. Nah, kalau gitu berarti karena Emma yang memberikan 1/3 ke Lily, berarti sekarang jumlah koin Emma itu 12X tadi dikali dengan 1/3. Hasilnya adalah 12 dibagi 3, 4. 4 apa? 4X. Nah, setelah dikasihkan sepertiganya ke Lily, maka sekarang punya Emma tinggal 4X koinnya. Ya enggak? Maka sekarang koin Emma itu adalah 12X dikurang dengan 4X. Emma ini maksudnya bukan ini ya, bukan koin Emma ya, tapi koin yang diberikan ke Lily. Koin Emma yang diberikan ke Lily. Ini saya coret dulu. Ini itu koin Emma yang diberikan ke Ya. Lily, yaitu sepertiganya dari koin Emma, sepertiga dari 12X. Berapa? 4X. Maka sekarang koin Emma adalah ya 12X dikurang dengan koin yang dikasihkan ke Lily, yaitu tinggal 8X. Berarti sekarang koin Emma itu 12X dikurang dengan 4X. Ada berapa? Ada 8X. Ini koin Emma yang sekarang. Sedangkan koin Lily itu ditambah dengan 4X yang tadi. Yang dikasih oleh Emma. Berarti koin lilinya yang semula ada 11X. Kita jumlahkan dengan 4X di sini. Ada berapa? Ada 15X. Nah, sekarang koin Emma tinggal 8X, koin lilinya 15X. Pertanyaannya, oke, sebelum pertanyaan ada informasi lagi di sini. Lily itu punya 175 koin lebih banyak dari Emma. Artinya apa? Artinya Lily itu sama dengan 175 koin ditambah Emma. Seperti ini, itu artinya. Artinya adalah koin Lily itu 175 ditambah koin Emma. Koin Lilynya berapa tadi? Yaitu 15X. 15X. Sama dengan 175 ditambah koin Emma. Koin Emma-nya adalah 8X. Nah, dari sini tinggal kita kurangi saja. 15X ini dikurang dengan 8X. 15X dikurang dengan 8X. Sama dengan 175. 15X dikurang 8X itu adalah 7X sama dengan 175. Berarti X-nya adalah 175 dibagi dengan 7. Yaitu X-nya sama dengan berapa ini ya? 25. Nah, 25. 25. Nah, X itu apa? X itu adalah pembanding yang tadi. Ya, X di sini. Nah, Ini nilainya adalah 25 ternyata. Pertanyaannya adalah, how many coins did they have
all together. Berapa banyak total koin yang mereka miliki? Berarti gimana totalnya? Berarti total koin Emma ditambah dengan Lily itu sama dengan tadi total koinnya adalah 12x untuk yang Emma ditambah dengan Lily itu adalah 11x. 12x ditambah 11x, 12 tambah 11 itu 23. X. X-nya berapa? Yang ini tadi, 25. Berarti 23 dikali 25. Berapa ya? 23 kali 25 ya? Coba kita hitung. 23 dikali 25. Ini 5, 1, 11. Ini 6, 4. Berarti 5, 7, 5. Jawabannya yang C ternyata. 575. Kalau dari saya seperti itu caranya ya, Arya ya. Atau barangkali kamu punya cara yang lebih cepat? Enggak, di soal ini gak ada belum. Belum. Ya, dari saya seperti itu. Jadi kita misalkan dengan X. X itu adalah pembanding sebenarnya. Ya, pembanding untuk jumlah koin dari masing-masing, yaitu Emma maupun Lily. Jadi di sini jawabannya itu adalah yang C. Oke, di sini ada bangun datar. Nih, kata-katanya diperhatikan. Sebuah kotak dibuat dari persegi panjang kecil yang identik. Ini kotaknya ya. Ini persegi berarti nih. Yang di luar ini ya. Ini adalah persegi. Kemudian dibuat persegi panjang yang identik. Ini sama dengan ini, sama dengan ini. Itu semuanya sama. Ukurannya sama ya. Kemudian, jika keliling dari square, dari kotaknya, perimeter ini kan keliling ya, kelilingnya itu 144, berapa keliling dari salah satu persegi panjang yang kecil? Menarik nih, area. Gimana kira-kira kamu cara menghitung ini? Enggak. Jadi yang pertama itu Perimeter itu informasi keliling kan? keliling. Iya, perimeter itu keliling. Kalau luas itu area. Kalau keliling persegi Kelilingnya itu 144, berarti panjang sisinya berapa ya? 144 dibagi 4. Yes, dibagi 4. Berapa itu? 36. Oke, 36. Berarti 36 itu adalah panjang sisinya dari sini ke sini. 36. Otomatis yang panjang dari sini ke sini itu berapa? Ya 36 dibagi 2. Oke, berarti berapa? 18. Berarti 18. panjang dari persegi panjang yang di dalam ini adalah 18. Sekarang kita 18 tinggal kali 4. nih, enggak gitu Eh, konsepnya. oh, Konsepnya adalah kita harus mencari perimeter atau keliling dari salah satu persegi panjang yang kecil, yaitu kita ambil aja yang ini. Ini, yang ini. Kita cari tahu hmm, kelilingnya. Gimana cara mencari tahu kelilingnya? Kita harus cari tahu panjangnya sama lebarnya. Panjangnya udah kita tahu nih, 18. Sekarang kita lebar tinggal cari tahu lebarnya. Nah, gimana cara mencari lebar yang di sini? Kira-kira 36 dibagi 18 dibagi per 3, 18 per 3 dibagi 3, 18 dibagi 3. berapa?
36 dibagi 6 atau 18 dibagi 3 ya. Sama aja. 18 bagi 3 itu bisa tuh langsung hitung. Nah, udah selesai. Aku mau ambil minum dulu nggak ini kayak ambil minum dulu aku kayak Iya, silakan. oke dah 6. 6 ya. Berarti untuk lebarnya itu 6. Nah, yang diminta adalah perimeter. Berarti kita jumlahkan kelilingnya. Di sini kan 18, di sini kan juga 6. Berarti kita jumlahkan tuh 6, 18, 6, 18. Berapa hasilnya? 18, 6, 18, 6. 36 tuh 36. 36 tuh 44. Berapa? 44. 44. Salah dong. Salah, tadi ini typo. Bukan 44. Tadi typo sebentar typo tadi Oke, oke, oke. 48 typo. 48. Yes, jawabannya adalah yang A ya. 48. Oke, Arya, sebelum saya lanjut ke soal 11, saya mau ke toilet dulu ya.